Berdiri siap. Periksa. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dan adik-adik. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Alhamdulillah di hari ini, tepatnya di hari Rabu. Jadi hari ini kembali lagi dengan Mercy, mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, jadi untuk mengawali pembelajaran kita di hari ini, untuk kelas 11 aspek, saya minta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa di depan. Oke, boleh? Oke, silakan kalian memimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita awali pelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dengan doa. Dan minta saya untuk berdoa teman sendiri, yaitu berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan sudah melajari kami dari rumah hingga ke sekolah dengan baik. Dan Tuhan sudah menerima menguraikan proses belajar mengajar kami. Tuhan tuntun dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Dan Tuhan berkat juga ministri yang akan memimpin kami dan ministri kesehatan, kekuatan serta kesabaran untuk menghadapi kami dengan baik. Menolong kami mengajarkan. Baik, terima kasih kalian. Selanjutnya saya mau absen dulu satu persatu untuk kelas asisten keperawatan. Silakan didengarkan namanya. Anggun Besok. Jadi hadir semua ya ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Jadi acungkan jempol untuk kelas ini karena sudah hadir tepat waktu. Berarti itu membuktikan kelas kalian itu sudah mencerminkan perilaku yang disiplin. Nah, selain disiplin, kalian juga mencerminkan yang namanya perilaku tanggung jawab. Marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Sumpah Pemuda yang judulnya Bangun Pemuda Pemudi, gitu ya. Oke, sama-sama ya. Jadi benar sekali, tiga isi Sumpah Pemuda itulah yang mesti kalian bukan hanya membaca, tapi kalian mesti yakini dan laksanakan bahwa kalian itu sebagai bangsa Indonesia. Satu tadi apa? Bertanah air, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua itu berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi untuk hari ini kita akan belajar teks prosedur. Yang mana teks prosedur ini sendiri ada kompetensi dasar yang kalian akan capai. Jadi untuk kompetensi dasar KD 3.1, peserta didik mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan tepat. Oke ya? Jadi untuk materi kita itu berkaitan dengan teks prosedur. Baik, jadi sehubungan dengan materi kita di hari ini tentang teks prosedur. Nah, Ben mau tanya dulu kalian, apakah kalian pernah membaca ataupun menemukan atau melakukan sebuah prosedur? Ada yang bisa memberikan contoh? Mie instan. Pernah membeli mie instan? Nah, kemudian kalian di sini kalau membeli mie instan, apa yang dilihat di sini kalian dalam produknya itu? Langkah-langkah dalam membuat mie instan itu sendiri. Oke. Apa saja langkah-langkahnya? Siapa yang boleh menyebutkan? Silakan. Jadi boleh. Pertama yang dilakukan adalah menyediakan bahan kehidupan yang namanya seperti panci, sendok, mangkok, dan air. Dan yang paling utama adalah mie instan sendiri. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu pertama kita rebus mie instan tersebut, keluarkan bumbu-bumbu yang ada di dalamnya, lalu rebus Bumbunya disimpan di mana? Di mangkok atau di panci? mangkok. Terus lalu rebus air yang telah disediakan menggunakan panci sambil mendidih. Setelah itu taruh di dalam air tersebut, tuang menit.
drama tersebut, lalu tunggu beberapa menit. Biasanya berapa menit kalau dari sakit masak? 3 menit. Kalau airnya berapa itu? Berapa mili? 200 menit. 200 mili. Berarti satu ukuran 1 gelas air plastik. Terus tunggu sampai mendidih. Setelah itu tuang minyak, tiriskan. Lalu berarti ini digoreng. Lalu di dalam mungkin ada kesamaan yang digoreng. Udah jadi tuh. Jadi siap untuk digunakan. Jadi seperti itu ya contoh yang sederhana yang kalian pernah lakukan sehari-hari. Itu contoh dari sebuah teks prosedur. Bukan hanya sebenarnya untuk melakukan atau cara membuat sesuatu, tapi prosedur itu sendiri kalian misalnya melakukan sebuah aktivitas tertentu, biasanya itu dimulai dengan tahapan-tahapan. Supaya apa? Supaya mencapai suatu tujuan yang kalian inginkan. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Siap kerja. Baik, jadi sebenarnya lanjut untuk menjelaskan materi sudah tampil di depan. Apa itu teks prosedur? Ada yang boleh baca? Silakan. Siap. Bulan atau kalian? Nah, kalian itu. Kalian. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah dan langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Terima kasih untuk kalian. Ya. Jadi benar sekali bahwa teks prosedur itu ada sesuatu hal yang kita akan buat sesuai dengan tujuan yang akan kita capai nantinya. Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Pasti ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan. Ya, begitu ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Tahapan atau langkah-langkah itu harus tepat atau berurutan ya, sehingga menghasilkan tujuan yang akan kalian capai. Baik, boleh pulang dari yang baca? Ya, boleh. Untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah dan perintah dari isi teks yang tujuan kajian sehingga bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Oke, terima kasih untuk jadi benar sekali, adapun tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah memudahkan pembaca ataupun pendengar yang ingin mengikuti langkah demi langkah yang disajikan di dalam teks prosedur itu sendiri. Itu. Jadi kalau misalnya, makanya di dalam produk-produk tertentu itu ada petunjuk itu supaya memudahkan orang-orang yang ingin menggunakan produk itu supaya tidak salah langkah. 3 jenis teks prosedur itu boleh dibaca ya. Prosedur sederhana, Oke, yang kedua. teks, Oke. prosedur protokol. Oke, prosedur protokol. Jadi 3 jenis teks prosedur ini ada yang namanya teks prosedur sederhana, ada yang namanya teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Apa yang membedakan di antara 3 jenis ini? Perhatikan saja. Untuk yang teks prosedur sederhana itu biasanya langkah-langkahnya yang disajikan itu sangat sederhana. Biasanya itu langkahnya cuma 2 sampai 4 langkah saja di dalam pernyataan teks prosedur itu sendiri. Selanjutnya dapat menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam merancang pernyataan hukum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa teks prosedur itu ada strukturnya. Jadi untuk struktur yang paling utama adalah adanya pernyataan umum, adanya tahapan-tahapan, kemudian adanya penegasan ulang, gitu ya. Kalau bagian pernyataan umum itu sama halnya kalau saya sampaikan itu tentang bagian pengantar atau pengenalan topik pembahasan apa sebenarnya yang mau dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian setelah itu masuk ke bagian tahapan-tahapan. Nah, di bagian tahapan disitulah diuraikan langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini boleh dia dalam bentuk berpoin-poin. Kalau biasanya kalian menemukan 1 titik apa kemudian langkahnya? Tuanglah air ke dalam panci. Kemudian ada juga yang dia dalam bentuk paragraf per paragraf. Gitu. Jadi bisa dia dalam bentuk langkah-langkah ini bisa disajikan dalam bentuk poin per poin, boleh juga dalam bentuk paragraf per paragraf.
Di depan ini saya sajikan sebuah video tutorial. Jadi sama-sama kalian menyaksikan sambil mencatat apa saja tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang mesti dilakukan di dalam menghadapi orang yang pingsan. Oke ya? Alivia, di dalam video tutorial itu mau bahas tentang apa? Cara menangani para pingsan. Cara menangani orang yang pingsan. Betul itu? Betul. Boleh juga pertolongan pertama untuk menangani orang yang pingsan. Tahapan pertama yang dilakukan atau sebaiknya dilakukan untuk menangani orang yang pingsan, ada yang boleh angkat tangan siapa? Siap saya. Oke, silakan. Iya. Yang pertama apa? Berikan ke tempat yang aman. Apa? Berikan ke tempat yang aman. Diberikan ke tempat yang aman atau pindahkan ke tempat yang aman. Untuk tahapan yang kedua, ada yang bisa? Silakan Jessica. Periksa kondisi tubuhnya. Selanjutnya untuk tahapan yang ketiga, silakan Elizabeth. Posisikan tubuh secara terlentang. Jadi selanjutnya, BEM akan kelompokkan kalian menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Jadi nanti ada 3 kelompok di dalam kelas ini. Tiap kelompoknya itu ada yang 4 orang dan ada yang 3 orang ya. Kelompok 1 di sebelah sini, sebelah kanannya Desri. Kelompok 2 di tengah-tengah. Kelompok 3 di pinggir kiri. Jadi selanjutnya memang membagikan KPDD atau lembar kerja peserta didik. Tiap-tiap kelompoknya mendapatkan 1 lembar kerja. Silakan dipelajari. Jadi kalian baca dulu petunjuk soal sebelum melangkah ke bagian teks prosedur yang berjudul lihat wawancara kerja. Jadi ini sekolah ini baca dulu kan ada bagiannya. Ini isi apa topiknya yang ada di bagian teks kemudian isi saja. Ya, isi saja. Bisa ditulis di sini saja. Tahapan-tahapannya itu. Boleh mengerti bisa? Untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah sampai di mana? Sudah sampai di sini kan? Oke, sudah mau berdiskusi untuk menjawab soal. Bacaannya sudah dibaca? Sudah. Jadi setelah ini ya, kalian diskusikan dulu topiknya kira-kira apa dari judul tiap wawancara kerja itu yang lebih sesuai dengan judulnya tadi. Kemudian punya satu yang mana di sini yang wawancara ini termasuk adalah bagian pendekatan. Selanjutnya meminta untuk kelompok-kelompok ini mempresentasikan hasil dari LPD yang sudah kalian share. Silakan kelompok 2 membacakan untuk latihan soal yang pertama tentang pernyataan umum dan topik yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Topik yang sesuai dengan teks prosedur tersebut adalah tips modus saat berwawancara kerja. Bagian pernyataan umum teks prosedur. Bagi perusahaan, wawancara ialah peluang untuk mengenali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya tanggapan antara pewawancara dengan calon. Terima kasih untuk kelompok 2. Pernyataan umum berisi tujuan atau hasil akhir yang akan mencapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Terima kasih untuk kelompok 1 perwakilan dari NMP. Untuk selanjutnya soal yang nomor 3, jelaskan tujuan dibuatnya sebuah teks prosedur. Boleh untuk kelompok 3 menjawab. Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang sesuai tujuan, akhirnya dapat sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi pesan sekali apa yang kalian sampaikan itulah gunanya sebenarnya kalian berdiskusi supaya kalau misalnya ada satu yang tidak mengetahui, yang lain dari teman kelompoknya itu boleh membantu. Nah, di dalam satu kelompok perlu adanya yang namanya rasa kerjasama. Selain ada kerjasama juga ada perilaku tanggung jawab.
Mengapa demikian? Karena ada biasanya dalam satu kelompok yang hanya mengharapkan satu temannya saja yang mengerjakan atau yang lebih aktif dibandingkan dengan teman yang lain. Padahal sebenarnya dalam satu kelompok harus melibatkan semua dari anggota kelompok itu sendiri. Jadi kalau tadi ini hasil kerja lomba kerja peserta ini yang sudah kalian diskusikan sama-sama. Selanjutnya, meminta adakah yang bisa menyimpulkan di antara kalian materi pertemuan pada hari ini? Oke, silakan Jessica. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat dan melakukan sesuatu hal dari langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang jelas. Benar sekali. Terima kasih untuk Jessica. Ada yang mau memberikan berbagi atau yang mau menambahkan? Silakan Mbak Desi. Tentang langkah dalam melakukan suatu hal, saya membuat sesuatu, menggunakan alat, dan melaksanakan kegiatan. Oke, terima kasih untuk. Jadi sebagai umpan balik dari lingkungan sendiri, benar sekali yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa teks prosedur itu sendiri adalah teks yang berisi mengenai langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya. Tujuannya itu boleh mengenai misalnya kalau kita ingin menggunakan sebuah alat. Dan tadi yang diberikan contoh oleh si Alia itu bagaimana cara untuk mengendarai sebuah motor, bagaimana cara membuka game online, bagaimana cara membuka apalagi aplikasi WhatsApp. Kemudian setelah itu boleh juga mengenai kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup boleh juga mengenai tentang aktivitas-aktivitas tertentu yang akan kita laksanakan. Seperti halnya tadi yang sudah kalian sama-sama saksikan mengenai video tutorial yang berjudul apa? Pertolongan mengatasi orang yang miskin. Ya. Oke, jadi terima kasih untuk kalian di kelas 11 asisten keperawatan yang sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Jadi sebelum menutup perjumpaan kita di hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa. Meminta dulu siapa yang bisa? Boleh mulai? Oke, silakan mulai dari depan untuk menutup pertemuan kita di hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya masih membahas tentang teks prosedur, namun kita akan membahas mengenai bagaimana kalian bisa membuat atau mengembangkan sebuah teks prosedur dengan cepat ya. Jadi untuk perjumpaan kita hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Dan terima kasih untuk semua.